Baik. Subject verb agreement. Jadi subject verb agreement itu adalah kalimat yang menjelaskan subject sebagai refer to person or a things. Jadi kalimat yang menerangkan subjek yang merepresentasikan sesuatu. Apakah itu orang, benda, atau sesuatu. Dalam kasus ini ada dua jenis. Ada yang disebut dengan singular subjects, ada yang disebut dengan plural subjects. Singular itu artinya single, satu, tunggal. Kalau plural itu berarti lebih dari satu. Kalau she, satu. Tapi kalau we, lebih dari satu. Child, satu. Tapi kalau children, lebih dari satu. Kalau box, satu. Kalau boxes, lebih dari satu. Shop, satu. Tapi kalau shops, lebih dari satu. Has, itu untuk singular sendiri. Tadi yang Anda tanya. Tapi kalau Anda bilang have, itu untuk plural. Jadi kalau she has, tetapi kalau they have, gitu kan. Does untuk sendiri. Tapi kalau do untuk plural. Is satu. Are lebih dari satu. Oke? Opens, kalau ini ada open. Saya akan berikan beberapa contoh kalimat berkenaan dengan subject verb agreement ini. Ya, misalkan she, ya, she has a cat. She, ya, she has a cat. Bagaimana kalau have menjadi we have a cat. Ya, di sini ada has, ada have. Do you understand? And then what about the child does not like so? Contoh. The child does not like so. Ya. Anak itu tidak suka sabun. Ya. Itu kalau sekiranya satu. Tapi kalau misalkan lebih dari satu anak, berarti the children do not like so. The children do not like so. Oke. Di sini pakai does karena hanya satu. Tapi di sini pakai do karena lebih dari satu. Ya, hati-hati. Berikutnya, the box is big. Misalkan, the box is big. Karena boxnya satu. Tapi kalau boxnya lebih dari satu gimana? The boxes are big. The boxes are big. Oke? Lihat bedanya. Kalau satu pakai is, kalau lebih dari satu pakai are. Kalau misalkan di sini marker satu, tapi kalau lebih dari satu markers. Kalau ini markers, gitu. Kalau ini cane hanya satu, tapi kalau misalkan dua canes, two canes of drink. Kemudian, the shop opens at 10 a.m. Contohnya, the shops, ya, the shop open at 10 a.m. The shop berarti hanya satu toko. Tetapi kalau misalkan lebih dari satu toko, the shops open. The shops open at 10 a.m.
open at 10 a.m. Jadi yang sebelah kiri itu untuk singular, yang sebelah kanan itu untuk plural. Jadi disitulah perbedaannya. Saya akan coba memberikan satu contoh latihan ya. Misalkan contohnya, the mango blank sweet. Contoh ya, the mango titik-titik sweet. Nah, di situ ada dua opsi. Apakah menggunakan is atau menggunakan are? Is atau pakai are? Kira-kira jawabannya mana? The mango is sweet. Kenapa? Karena single. Tapi kalau misalkan double, itu the mangoes, ya, itu dia boleh pakai are. Kenapa? Ada s di belakangnya. Are sweet. Oke. Contoh yang kedua, saya misalkan they blank, misalkan they blank not like vegetables. Ada dua opsi, do, does. Anda milih yang mana? Anda harus memilih yang do. Kenapa? Karena dia plural. Ya, they do not like vegetables. Tapi kalau misalkan sendiri, misalkan she does not like vegetables. Ini pakai she. Saya selalu mengatakan kapan kita pakai do. Do itu biasanya dipakai untuk Dewi Ayu, ya, Dewi Ayu. Untuk do itu dipakai untuk they, we, I, you, Dewi Ayu. Ya. Kapan kita pakai does? Does itu dipakai untuk he, she, it. Gitu. Kapan kita pakai has? Ya. Di sini pakai has. He has, she has, it has. Tapi kita juga bisa pakai have. They, we, I, have. Gitu. Jadi ini rumusnya, gitu ya. Kalau ada soal-soal seperti itu. Kemudian, Joanna doing her homework. Betul nggak nih? Joanna doing her homework. Betul nggak? Nggak tepat ya. To-be-nya apa? Nggak ada. Mestinya Anda harus tambahkan Joanna is di sini ya. Oke? Joanna is doing her homework. Ini adalah present continuous tense. Kenapa pakai is, Pak? Karena Joanna hanya satu. Tetapi kalau misalkan banyak, they are doing their homeworks. Kalau misalkan lebih dari satu. Nah, kemudian inilah yang disebut sebagai subject verb agreement. Gitu ya. Silakan di